Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Gengs, yang namanya teknologi zaman sekarang itu kan udah canggih-canggih banget ya. Dan di zaman pandemi ini pun, teknologi itu ngebantu kita banget nih untuk melakukan pekerjaan dan berkomunikasi sama orang. Yang mana sekarang kan semuanya pada video call tuh. Ya kalau dulu emang udah populer juga sih video call. Tapi buat para pejuang LDR, ya Allah, masih bertahan loh. Yakin dia setia di luar sana? Soalnya kelemahan kalau hanya menggunakan teknologi tanpa langsung ketemu nih jiwa dan raganya, apalagi konteksnya kita kenalan sama orang baru, ya kita nggak bakal tahu nih orang itu gelagatnya atau sifatnya bagaimana, jahat apa baik. Secara kan nama juga orang asing, kita nggak tahu nih karakter sehari-harinya itu gimana. Apalagi kalau cuma cacatan doang, kalau ternyata itu orangnya baik, ya berarti kita mujur. Ya tapi kalau ternyata kamu nih ketemunya sama orang yang jahat, ya bisa-bisa ambiar lu. Sama kayak kasus seorang perempuan di video kali ini, dimana kasus ini tuh sempat viral karena kisahnya tragis banget. Ini tuh definisi ngilu total, gengs. Apalagi nih buat kalian para cewek-cewek nih, siap-siap ya dengernya. Karena saking tragisnya, sang pelaku itu bahkan tega memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban. Sampai itu gagang cangkulnya nembus ke leher, gengs. Jadi dalam. Lalu tahu kan itu gagang cangkul gede dan panjangnya kayak apaan? Disodoknya lah itu gagang cangkul dari bawah sampai nembus ke atas begitu. Ngilu gue dengernya. Tapi gue mau disclaimer dulu di awal. Kalau kita nih membahas ini, tujuannya bukan untuk semacam membuka kembali luka lama dari korban ataupun orang-orang terdekatnya. Gak ada maksud sama sekali. Hanya saja ini tuh bisa jadi pembelajaran buat kita juga agar kejadian-kejadian seperti ini itu jangan sampai lah keulang kembali. Dan tentunya juga kita doakan semoga almarhumah tenang di sana ya. Nah, jadi kisah tragis ini dialami oleh seorang wanita bernama Eno Fariha. Dirinya lahir di Kampung Bangkir, Lebakwangi, Serang, Banten, yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Saat kejadian ini terjadi tepatnya pada bulan Mei 2016, Eno ini tuh baru berusia 18 tahun, gengs. Ya namanya juga ini gimana ya, baru 18 tahun. Jatuhnya berarti baru lulus banget tuh dari SMK yang berada di Serang, Banten. Dan walaupun baru lulus nih, Eno tuh orangnya nggak males-malesan. Gak kerjaannya rebahan mulu kayak kalian pada. Soalnya abis lulus sekolah, dia langsung kerja di sebuah perusahaan dan bertugas sebagai operator. Cuma memang lokasi tempat kerjanya itu cukup jauh dari rumahnya. Dan kebetulan di kantornya itu memang disediakan mes atau dorm buat karyawan lah. Jadi selama Eno bekerja, dia tinggal di mes tersebut. Nah, sedangkan pelaku dalam kasus ini itu ternyata nggak cuma sendirian, gengs. Melainkan berjumlah 3 orang. Jadi ini dajalnya ada 3 nih. Nah, orang pertama itu bernama Rahmat Alim. Dan dia ini jatuhnya masih bocah banget, gengs. Lah orang waktu tahun 2016 itu, si Alim ini baru kelas 2 SMP. Masih bau matahari itu bocah. Dan pelaku kedua bernama Arifin. Dia berusia 23 tahun. Nah, kalau yang Arifin ini mengenal sosok Eno itu karena mereka memang bekerja satu kantor. Jadi Arifin itu kerja di situ juga. Cuman posisinya aja yang beda. Kalau tadi Eno ini kan bekerja sebagai operator. Kalau Arifin ini posisi sebagai helper. Sedangkan pelaku yang nomor 3 itu bernama Imam Harpiadi. Dan menurut keterangan polisi, Imam ini memang memiliki semacam dendam kepada Eno nih karena cintanya itu sempat ditolak katanya. Yolo, yang gini-gini yang nyeramin ya. Cinta ditolak malah berbuat jahat. Ya pantas aja gitu cintanya ditolak. Kelakuannya aja bejat begitu, siapa juga yang mau? Agak ngaca apa bagaimana? Dan semua kejadian ini itu tuh bermula dari kisah Eno dan yang namanya Alim tuh yang masih bocah 2 SMP kenalan melalui media sosial. Biasalah dari situ mereka meet up, ketemuan, dan pas ngobrol nyambung tuh, cocok. Sampai pada suatu malam Eno diajakin ketemuan lagi sama si Alim. Tadinya memang mereka nih janjian mau keluar untuk sekedar makan malam atau jalan-jalan lah, yang penting ketemuan. Tapi entah apa alasannya, tiba-tiba saat itu mereka nih nggak jadi buat ketemuan di luar. Nah, karena nggak jadi ketemu di luar, Eno meminta Alim untuk mampir aja deh ke mesnya. Ngobrol-ngobrol di mes aja kita. Yaudah deh tuh, Alim datang ke mesnya Eno. Malam-malam banget. Tepatnya pada hari Kamis 12 Mei 2016, jam setengah 12 malam. Nah, bentukan mesnya sendiri itu sebenarnya kayak kos-kosan gitu, gengs. Dengan ada 2 bangunan, yang mana kirinya itu khusus para perempuan, dan yang sebelah kanannya itu untuk khusus para batangan. Udah gitu, gerbang mesnya nih, itu sebenarnya nggak bisa dibuka dari luar. Cuman bisa dibukanya itu dari dalam, untuk faktor keamanan. Tapi waktu Alim masuk ke mes itu, ternyata gerbangnya dalam keadaan emang udah kebuka. Jadi ya dia masuk-masuk baik. Dan itu ada pertama kalinya si Alim datang ke tempat tersebut. Makanya pas datang sebenarnya si Alim ini kayak celingak kayak mau maling sendal jumatan. Soalnya dia nyari-nyari kamarnya Eno yang mana nih nggak ketemu. Sampai akhirnya ketemu deh itu kamarnya. Ya udah, Alim masukkan tuh. Mereka ngobrol-ngobrol nih sebentar. Dan si Alim ini kayak tiba-tiba mencium si Eno. Udahlah, ini konteksnya malam-malam ya, apalagi malam Jumat. Setan itu pasti di mana-mana nih. Menggoda ada cewek, ada cowok berduaan doang di dalam kamar. Si Alim yang udah naik nih nafsunya mengajak Eno untuk mantap-mantapan. Tapi sebenarnya saat itu si Eno
Eno ini menolak dengan alasan dia takut hamil. Ya bener kan, daripada resiko. Tapi karena ajakan itu ditolak, si Alim ini jadi kesel dan izin keluar sebentar buat ngudut. Yang kali dia nih lagi nepsong, kagak bisa disalurkan hasratnya. Sepet begitu rasanya. Nah pas dia lagi ngudut tuh ngerokok di luar, Alim bertemu dengan yang namanya Arifin, si rekan kerja Eno yang tadi kerja jadi helper. Soalnya Arifin itu juga konteksnya tinggal di mes tersebut, tapi yang di bagian batangan semua tuh. Lah Arifin yang ngeliat si Alim nih semacam kayak curiga. Ya, soalnya si Alim ini kan bukan penghuni mes ya. Ditegol lah sama si Arifin. Lu siapa, lu kok bisa di sini? Nah Alim menjawab, oh ini bang, gua abis ketemu sama itu si Indah. Nah Arifin bingung nih, hah? Indah siapa? Perasaan di sini kagak ada namanya Indah. Jadi ternyata nih, si Alim kan kenalan sama Eno itu di sosial media. Ya kalian tau lah kalau di sosial media tuh orang-orang suka pakai nama samaran. Kayak gue kalau kenalan gitu ditanya namanya siapa? Kenalin, saya Afgan. Lah begitu juga nih sama si Eno. Ternyata menggunakan nama samarannya dengan nama Indah. Jadi si Alim taunya si Eno itu namanya Indah. Nah, karena si Arif ini tahu di mes itu kagak ada orang yang namanya Indah. Jadinya dia makin nanya-nanya nih, sebenarnya Indah ini maksud tuh siapa? Nah, waktu mereka lagi sesi tanya jawab nih kayak main kuis, dan Imam ini kebetulan lagi lewat aja sekitar situ. Terus ngeliat nih ada dua orang cowok-cowok berdua gitu, ada yang lagi ngudut mau ikut JB-JB minta rokok. Dan waktu Alim menyebut nama Indah, Imam juga bingung karena dia tahu kagak ada yang namanya Indah di situ. Akhirnya Alim, Arifin dan Imam bertiga tuh mutusin untuk ngecek langsung deh ke dalam buat mastiin Indah itu siapa sih. Ternyata pas mereka udah ngecek barengan, mereka baru tahu Indah ini maksud itu adalah ya Eno. Dan waktu itu posisinya Eno ini udah keburu tidur gengs, ya udah malam, ngantuk kali dia, tapi tidak mengunci pintu kamarnya. Dimana Eno posisinya lagi tidur pakai tank top doang. Dan di sini ada 3 seton yang melihat Eno dalam kondisi seperti itu, langsung kesetanan tergoda. Dan emang udah kemakan rayuan iblis juga kali ya. Soalnya 3 orang ini kan jatuhnya baru ketemu ya. Orang kagak kenal awalnya. Ketemunya juga cuma begitu doang. Tapi tiba-tiba pada saat itu mereka bertiga ini kayak satu frekuensi, gengs. Dimana Imam langsung membekap Eno pakai bantal. Dan Imam ini juga menyuruh Alim untuk mengambil pisau. Dan si Alim ini juga kayak nurut-nurut aja sampai ke kata Imam. Padahal dia sebenarnya nggak tahu Imam ini mau ngapain minta pisau. Cuma memang pada saat itu, yang namanya Alim ini juga ikut kesetanan ceritanya. Karena pertama, dia kan nggak dikasih jatah tuh. Dan kedua, dia juga ngerasa dibohongin perihal soal identitas Eno yang bilangnya namanya Indah. Nah, sewaktu Alim mengambil pisau, sambil nunggu nih, Imam inisiatif untuk melukai wajahnya Eno dengan garpu yang nggak tahu dari mana, tahu-tahu dia punya aja itu garpu. Ini asli sadis banget sih Imam. Siapa juga orang yang mau nerima cinta orang kayak begitu? Dan di saat yang bersamaan, waktu Imam lagi menyiksa si Eno, Arifin ini bukan yang ngeliat kayak gitu nolongin ya, tapi dia malah ikut memperkaos Eno. Kan ini udah sakit banget nih orang-orang. Dan saat Alim balik, dia bilang tidak berhasil menemukan pisau, tapi dia membawa sebuah cangkul yang katanya dia temukan di sekitaran mes. Kayak maksudnya nyampe nggak sih ini otak lu? Dari pisau, tau-tau ngambilnya cangkul tuh kayak gimana? Maksudnya ada pemikiran udah mau ngebunuh dari awal atau gimana? Ya ibarat ini misalkan ada temen lu mendadak nih bilang, ambilin pisau. Terus kita nggak tahu nih maksudnya disuruh ngambil pisau buat apaan. Terus pas nyari-nyari kagak ada, nggak ketemu tuh pisau. Logikanya nih bawain benda-benda penggantinya. Itu kan yang setipe ya, misalkan gunting lah, apalah silat yang tajam-tajam begitu. Nah ini cangkul jauh banget. Dan Arifin di situ juga mengkompori Alim untuk memukulkan cangkul itu ke Eno. Dan lagi-lagi si Alim nurut, jadi dia benar-benar melakukan hal itu. Wajah Eno nih dicangkul beneran guys, dipukul. Udah gitu nggak cuma sekali mukulnya, beberapa kali sampai membuat wajah dan lehernya agak terbuka gitu. Idih, ngeri banget. Dan setelah melakukan hal keji tersebut, melihat kondisi korban udah berlumuran darah nih, Alim langsung merasa kayak mual, soalnya dia kayak ngeliat darah gimana sih. Keluarlah dia dari kamar. Tapi nggak beberapa lama, dia balik lagi masuk dan malah kayak, maaf ya nih, nenen di payudara korban yang berada di sebelah kiri sampai memar payudaranya. Jadi ini levelan sakitnya udah mentok banget, gengs. Maksudnya itu kan jadi mayat ya, tapi masih disetubuhi. Setelah itu, Arifin ini menyuruh Alim lagi untuk memasukkan gagang cangkul tadi ke dalam kemaluan sang korban. Yaitu gagang cangkul kan besar banget ya. Sebenarnya kayak nonsens banget mana muat, tapi sama Alim dipaksa. Itu cangkul dia tekan dan ditendang pakai kaki sampai akhirnya itu gagang cangkul berhasil masuk. Plus, ya di satu sisi korbannya langsung meninggal dan gak tahu itu udah gak sempat ngerasain sakit kayaknya. Cuma tetep aja kita ngilu banget dengernya. Soalnya kayak tadi gue bilang dari awal, masuknya itu gagang cangkul sampai nembus ke paru-paru hingga hampir menyentuh leher, gengs. Karena diperkirakan gagang cangkul itu yang masuk tuh udah 90% lah, atau sekitar kalau panjangnya tuh 60 cm. Lu bayangin 60 cm coba. Itu kalau lu ukur pakai ini aja penggaris butterfly yang bening tuh, itu lu kali 2. Nah segitu panjangnya. Kan gila banget ya. Dan setelah membunuh sang korban, Alim dan Arifin itu pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih. Dan Alim juga di situ sempat-sempatnya ngambil handphonenya si Eno. Kemudian mereka bertiga nih keluar dari kamar, dan si Imam itu mengunci kamar tersebut dan menutup semua jendelanya rapat-rapat biar nggak kelihatan orang. Setelah itu dia melemparkan kuncinya ke dalam kamar lewat celah ventilasi. Habis itu mereka pulang tuh ke tempat masing-masing dengan santai aja gitu, seolah nggak habis melakukan dosa, kayak slow-slow baik. Nah mayat Eno yang bersimbah darah itu tetap berada di dalam mes tersebut karena baru setelah 2 hari itu bau-bau busuknya tercium. Nama juga ada mayat ya, dan para penghuni kamar di sekitar situ ngecek lah sumber baunya dari mana, dan pas ditemuin ternyata ya kondisinya sudah seperti itu. Dan di hari itu juga sewaktu korban ditemukan
ditemukan, polisi dengan cepat langsung berhasil mengantongi identitas dari para pelaku nih. Karena ya banyak banget bukti-bukti yang nggak mereka bersihin di TKP kejadian. Ya orang ditinggalin gitu aja, mereka cuma bersih-bersihin diri. Akhirnya udah 3 orang ini ketangkap. Setelah ditanya motif apa dari ketiganya sampai tega banget melakukan hal tersebut, ternyata ketiganya ini memiliki motif yang berbeda-beda. Yang pertama, Arif yang merupakan rekan kerja korban mengaku kalau dia ini sakit hati karena katanya sering dikatain hitam dan jelek oleh korban. Sementara yang Imam ini, yaitu dia merasa sakit hati, tapi ini ternyata bener-bener bikin emosi banget nih alasan sakit hatinya. Jadi dia sebenarnya nggak kenal sama si Eno. Cuman Imam ini emang tinggalnya itu ya di sekitaran mes itu. Jadi kayak mas-mas kampung situ lah. Terus Imam ini emang naksir dan meminta nomor Eno dari cewek-cewek penghuni mes yang ada di situ. Jadi mintanya juga kagak langsung ke Eno-nya. Dan pas dapat nomornya nih, si Imam kemudian mencoba menggoda menggunakan SMS. Tapi Eno tidak pernah membalas SMS-nya dia. Jadinya dia sakit hati. Nah, mau marah banget nggak dengernya? Dikira di awal kan disebut cintanya ditolak. Itu ada adegan ngutarain langsung nih. Udah kenal, tapi kayak malah dikata-katain nggak mau gitu. Enggak, gengs. Ini pakai SMS. Yang jatuhnya Eno itu juga nggak tahu siapa ini Imam. Mukanya kayak gimana. Itu kan ibaratnya kayak dapat SMS iseng. Atau kayak undian tipu-tipu nggak sih? Aneh banget sumpah ini si Imam. Halunya serem parah. Kayak ada ya orang begitu. Nah, sedangkan pelaku ketiga yang paling muda tapi paling bejat nih, siapa lagi kalau bukan Ali? Motifnya yang kata tadi juga. Pertama dia kesel nggak dikasih jatah, padahal udah naik banget nih, sama merasa dibohongi perihal nama. Dan sebenarnya berarti yang membunuh secara langsung atau yang membuat Eno ini meninggal itu si Alim nih, geng. Karena dia benar-benar melakukan dengan tangannya. Kalau Imam sama Arifin itu jatuhnya apa ya? Nyiksa dan megangin. Tapi ternyata, geng, plot twistnya, menurut keterangan warga sekitar, Alim itu kesehariannya ada orang yang beneran Alim sesuai namanya, alias dia ini remaja masjid. Nah, jadi warga sama kita dugaan yang denger fun fact kayak begitu tuh, lah kan bingung ya, kok bisa? Dan saking herannya, warga ini juga sampai memikir kalau Alim ini apa jangan-jangan punya 2 kepribadian ganda kali ya? Abis kontras banget kelakuannya kalau dia di masjid sama perbuatannya itu. Dan setelah masuk ke persidangan nih, akhirnya Alim mendapatkan hukuman 10 tahun penjara karena mengingat usianya itu yang masih di bawah umur, yang masih 2 SMP. Sedangkan Arifin dan Imam itu dihukum mati, gengs. Tapi sebenarnya masih ada beberapa hal ganjil dalam kejadian ini. Gimana, inget nggak? Si Imam itu kan melukai mukanya Eno dengan garpu. Jadi itu garpu emang dia bawa-bawa dari rumah. Ya nggak tahu tujuannya emang ada orang keliburan gitu bobo garpu buat apaan. Dan kejanggalan kedua adalah kenapa bisa tiba-tiba ada cangkul di sekitaran mes itu. Padahal di situ juga kagak ada yang bercocok tanam atau nggak ada yang lagi bangun-bangun apa gitu, nggak ada. Jadi kayak random banget. Makanya di awal polisi ini curiga kalau kasus tersebut adalah pembunuhan berencana. Tapi meskipun begitu, hubungan dari ketiga tersangka ini kan emang aslinya nggak kenal sama sekali. Orang cuman kayak begitu doang ketemunya. Dan hal itu akhirnya meruntuhkan dugaan pembunuhan berencana. Tapi by the way, ini menurut kalian, hukuman 10 tahun buat Alim ini itu pantas atau tidak? Mengingat walaupun dia ini masih di bawah umur, tapi dialah juga yang menghilangkan nyawa korban. Walaupun menurut pengakuannya kan karena disuruh. Yang berarti ini kalau pas keluar, kira-kira nanti umurnya tuh sekitar 24 atau 25 tahunan lah. Nah, menurut kalian gimana? Komen di bawah. So, gengs, itu kisah tragis yang bener-bener bikin ngilu. Gila, ini 3 orang padahal kagak kenal loh. Kan jadi gila, sakit banget. Berarti bener-bener deh, kita harus hati-hati banget sama yang namanya orang asing. Dan kita nggak pernah tahu nih karakter orang sebenarnya gimana. Ya coba itu si Imam perkara SMS dicuekin, kenal juga kagak, terus dia merasa sakit hati. Kan kayak nggak ngerti mikirnya bagaimana. Dan ada masalah ucapan juga sih, seperti kasusnya yang di Arifin, dimana jadinya nih mungkin kita bisa lebih hati-hati lagi lah sama ucapan kita. Karena terkadang apa yang kita anggap sepele buat orang lain itu bisa menjadi suatu hal yang besar. Ya maksudnya di sini jangan suka jelek-jelekin atau memandang rendah fisik orang gitu. Dan karena sebentar lagi kan juga mau Ramadan nih, jadi gue juga mau minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun pernah menyinggung teman-teman atau berbagai pihak sebelumnya ya. Oke, thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak karena udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadefan. Sampai jumpa di kasus testing selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.